Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh siswa kelas 11 IPS 2 dan kelas 11 IPS 3. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memperdalam penjelasan mengenai karakteristik khusus atau partikularisme dan eksklusivisme kelompok. Yang sebelumnya Ibu telah memberikan tugas pada kalian untuk menganalisis salah satu contoh eksklusivisme kelompok dari suku Baduy. Berbicara mengenai partikularisme dan eksklusivisme kelompok, sebelumnya Ibu akan terlebih dahulu membahas mengenai dimensi hubungan antar kelompok yang terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, dimensi sejarah. Hubungan antar kelompok ini mengarah pada masalah tumbuh dan berkembangnya hubungan antar kelompok. Hubungan ini menimbulkan stratifikasi etnik, stratifikasi jenis kelamin, dan stratifikasi usia. Hubungan yang kedua yakni dimensi institusi. Hubungan antar kelompok berupa institusi politik dan ekonomi. Institusi dapat memperkuat pengendalian sosial, sikap, dan hubungan antar kelompok sehingga bersifat birokratis dan tidak ada hubungan antar personal. Dimensi yang selanjutnya adalah dimensi gerakan sosial, di mana hubungan antar kelompok sering melibatkan gerakan sosial, dapat diprakarsai oleh pihak yang menginginkan perubahan maupun yang mempertahankan keadaan. Kita ambil contoh gerakan perempuan yang menentang kekerasan terhadap perempuan. Selanjutnya, dimensi perilaku. Hubungan antar kelompok terwujud dalam interaksi dengan anggota kelompok lain. Salah satu bentuk perilaku yang ditampilkan adalah diskriminasi yang ditunjukkan pada anggota berbagai kelompok. Kemudian terdapat dimensi perilaku kolektif, di mana hubungan antar kelompok terwujud dalam tindakan bersama oleh sejumlah besar orang, dipicu oleh rangsangan yang sama. Dan yang terakhir adalah dimensi sikap, di mana hubungan antar kelompok dilihat dari sikap atau perilaku yang berbeda menurut sikap partikular atau partikularisme dan eksklusif atau eksklusivisme. Setelah sebelumnya kita bahas bersama mengenai dimensi-dimensi antar hubungan kelompok, selanjutnya mari kita bahas mengenai partikularisme dan eksklusivisme antar kelompok. Yang pertama, partikularisme sendiri menurut KBBI adalah sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum atau aliran politik, ekonomi, kebudayaan yang mementingkan daerah atau kelompok khusus atau sukuisme. Contoh partikularisme, misalnya seorang pemimpin di perusahaan hanya mau mempekerjakan buruh yang berasal dari kampungnya sendiri. Kemudian, kecenderungan partikularisme sendiri yakni mementingkan pribadi atau kelompok di atas kepentingan bersama. Secara sosiologis, partikularisme ini cenderung memicu konflik apabila kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk dan heterogen. Selanjutnya yang kita bahas mengenai eksklusivisme kelompok. Eksklusivisme sendiri menurut KBBI merupakan paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Contoh dari eksklusivisme sendiri misalnya, seorang anak orang kaya hanya mau bergaul dengan seseorang yang memiliki latar belakang ekonomi yang sama dengannya. Selanjutnya, secara sosiologis, cara pandang dan sikap eksklusivisme mempunyai dua sisi, yakni sisi positif dan sisi negatif. Sisi positifnya adalah masyarakat dapat mempertahankan kebudayaan kelompoknya
karena mereka menganggap kebudayaannya yang paling baik. Kemudian dari sisi negatif, mereka sangat tertutup sehingga sulit untuk melakukan berbagai perubahan yang bersifat progresif. Berikut ini ciri-ciri partikularisme dan eksklusivisme kelompok. Yang pertama adalah ciri-ciri partikularisme kelompok, yakni 1. Individualis, 2. Heterogen, 3. Mobilitas tinggi, dan yang keempat berorientasi pada rasionalitas dan fungsi. Selanjutnya, ciri-ciri dari eksklusivisme kelompok, yakni yang pertama, mengutamakan kepentingan pribadi. Yang kedua, kecenderungan memisahkan diri dengan sikap khusus yang disepakati dalam kelompok. Jadi, dapat kita simpulkan bersama bahwasanya pada umumnya masyarakat primitif dan masyarakat tradisional cenderung bersikap eksklusif karena masyarakat tradisional ingin mempertahankan tradisinya. Sedangkan masyarakat primitif cenderung sulit melakukan perubahan karena faktor isolasi geografis. Selanjutnya, Indonesia memiliki beragam budaya, sehingga menjadi bangsa multikultural telah menjadi kewajiban kita untuk menjaga keberagaman tersebut dan tidak mendorong partikularisme dan eksklusivisme kelompok. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu telah memberikan contoh salah satu suku yang terdapat di Indonesia yang masuk ke dalam salah satu contoh eksklusivisme kelompok, yakni suku Baduy. Sebelumnya, Ibu memberikan tugas pada kalian untuk menganalisis apakah suku Baduy termasuk ke dalam eksklusivisme kelompok atau bukan. Dari berbagai macam jawaban kalian, hampir seluruhnya sudah benar, yakni bahwa suku Baduy termasuk salah satu eksklusivisme kelompok. Lantas, apakah alasannya? Yakni karena suku Baduy hidup memisahkan diri dari dunia luar yang serba modern. Suku Baduy memiliki peraturan tersendiri bagi setiap anggota kelompoknya yang bersumber dari nenek moyang. Kemudian, setiap ciri-ciri dari eksklusivisme kelompok juga terdapat dalam kehidupan suku Baduy. Selanjutnya, di sini Ibu telah menayangkan peta konsep dari subbab ini, sehingga kalian akan lebih mudah untuk mempelajari subbab partikularisme dan eksklusivisme kelompok. Yang pertama, disajikan mengenai definisi, ciri-ciri, dan contoh, yakni misalnya partikularisme kelompok dengan definisi mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum, politik, ekonomi, kebudayaan yang mementingkan daerah atau kelompok sukuisme dengan ciri-ciri individualis, heterogen, mobilitas tinggi, berorientasi pada rasionalitas dan fungsi. Dan Ibu berikan contohnya pula, yakni misalnya bangsa Israel tidak akan melaksanakan pernikahan dengan suku bangsa lain. Yang kedua, seseorang pemilik perusahaan hanya mempekerjakan orang-orang yang satu etnis dengannya. Kemudian, dari eksklusivisme kelompok dengan definisi paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat dengan ciri-ciri kecenderungan memisahkan diri dengan sikap khusus yang disepakati dalam kelompok. Kemudian, mengutamakan kepentingan pribadi. Contohnya misalnya masyarakat Baduy, masyarakat suku Naga, dan masyarakat Mentawai. Sekian materi hari ini. Semoga bermanfaat.
Pesan dari Ibu, perbanyak wawasan kalian dari berbagai macam sumber belajar, jangan hanya berdiam dan menunggu. Kemudian, Ibu juga berpesan, tolong rajin-rajin cek grup WhatsApp maupun Google Classroom, supaya tidak ketinggalan informasi. Ingat, pesan dari Bu Tejo juga, rajin-rajin baca berita dari internet ya, biar wawasan kalian tambah banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tetap semangat.